Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo, selamat siang teman-teman semua. Ya, bertemu lagi dengan kita Palembang Official featuring dengan My Office Coworking Space. Podcastnya ceritanya anak Palembang. Teman-teman yang belum nonton podcastnya kita di Palembang Official, silahkan nonton di YouTube channelnya Palembang Official. Terakhir kita ada episode bareng Mbak Vivi Pempes Sultan Pinanggagan, di mana dengan tangan dinginnya Mbak Vivi merubah Pempes Sultan menjadi bisnis yang besar. Kali ini saya ada di salah satu tempat kampus yang saya masuk, wow, luar biasa. Ini mungkin pertama kalinya saya masuk ke perpustakaan yang ada meja biliar. Nanti teman-teman nonton, lihatlah bagaimana situasi kampus perpustakaan yang luar biasa ini. Teman-teman penasaran saya ada di mana bersama Bapak ganteng ini? Saya dari awal udah deg-degan mau ngomong apa nanti dengan narasumber luar biasa ini. Saya ada di Sekolah Tinggi Ilmu Sumpah Pemuda, benar Pak? Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Kalau disingkat STIPADA. Jadi ini salah satu sekolah tinggi yang ternama di Sumatera Selatan, di Indonesia, mungkin di internasional ke depannya kayak gitu. Nah, saya bersama Bapak founder ya Pak, foundernya dari STIPADA, Bapak Firman Freddy Busro. Ya, betul. Ini doktor teman-teman, jangan macam-macam. Jadi kalau ngomongin hukum ini pakarnya. Beliau juga salah satu dosen Pak ya? Dosen, dia juga beliau salah satu entrepreneur. Gua pengen belajar banyak, soalnya gua tadi masuk lihat mobilnya Mercy cuy. Idam-idam anak muda cuy. Kalian nggak tahu sih gimana, wah gitu. Nanti kita banyak ngobrol bareng lah, bareng Pak Firman. Kita bakal nanya bagaimana sih STIPADA ini bisa muncul, bisa ada dengan tempat yang luar biasa hebat ini, dan bagaimana kisah perjalanan Bapak Firman sampai hari ini di titik saat ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus nonton, subscribe, jangan lupa dengerin di Spotify ceritanya anak Palembang. Cari aja ceritanya anak Palembang atau cari Pofresh, podcastnya My Office dan Palembang Express. Teman-teman ada 5 episode dan ini episode yang ke-6, teman-teman bisa lihat di sana. Kita kenalan dulu Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih ya udah kasih di kami. Nah, ini mohon maaf kekurangannya. Kita tim dari Palembang Express dan My Office. Nah, ini kita ada program podcast Pak. Kita pengen mungkin teman-teman yang di rumah yang nonton pengen kenal lebih jauh. Itu Pak Firman tuh siapa gitu ya, terus latar belakangnya apa gitu. Bapak mau gue kenalin diri dulu, nama, status, ya, mungkin kan ada cewek ganteng gitu, pengen gitu, atau udah sold out nggak boleh macam-macam ya. Silakan Pak. Oke, perkenalkan saya Dr. Haji Firman Freddy Busro SHMHum. Di sini sebagai Ketua Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, dan juga sekaligus penasihat dari Kantor Hukum Polis Abdi Hukum, ya, dan juga owner dari Freebling. Freebling apa? Freebling itu jadi kita mengembangkan bisnis di bidang teknologi, jaringan, dan juga data storage dan lain-lain juga. Dan juga saya owner dari PT DPO Persada Sejahtera. Banyak ya. Gua pikir cuma STIPADA cuy, nggak tahu ya banyak sekali. Jadi entrepreneur di bidang teknologi juga Pak? Iya, saya bergerak di bidang teknologi juga. Jadi hukum, teknologi, dan banyak bisnis yang lainnya. Ngomong-ngomong Pak, statusnya? Status sudah menikah, anak 2. Sold out teman-teman. Sudah soal. Okay. Anak 2 masih kecil-kecil? Sudah SMA. Pak, kita ngomongin tentang latar belakang dulu. Nggak mungkin saya nggak tahu gimana sih seorang Bapak Firman bisa merintis banyak usaha sampai hari ini, dan bahkan punya kampus yang luar biasa hebat sampai hari ini. Mungkin Bapak ceritain latar belakang awalnya Pak Firman, mungkin pengalaman hidup lah, kisah-kisahnya dari awal merintis sampai hari ini. Ya, jadi memang untuk sampai ke titik ini kita melewati berbagai macam cerita ya, tentunya nggak bisa seperti ini. Tentunya peran daripada orang tua dan lain-lain. Jadi saya ingin sedikit cerita bahwa STIPADA ini kan didirikan oleh ayahanda saya, almarhum Prof. Haji Abdullah Busro SH. Jadi pendiri STIPADA itu awalnya itu di ruko di arah ke Pelaju. Oh jauh, di Ulu Pak ya? Iya di Ulu. Dulu tuh masih 2 pintu kan. Nah tapi saya memang sama almarhum itu karena saya sebagai anak laki satu-satunya itu sering diskusi gitu, sehingga awalnya itu sebenarnya bukan nama STIPADA. Oh, bukan. Nah, jadi awalnya itu dulu tuh Bapak tuh ingin memberi nama 17 Agustus.
17 Agustus kemerdekaan. Iya, Oke. cuman pada waktu itu pas kita lagi di Hotel Marco Polo, terus diskusi sama almarhum, sama bapak. Jadi saya waktu itu SMP. Tuh, masih SMP. Masih SMP. Oke. Jadi saya bilang, kenapa nggak namanya Sumpah Pemuda aja gitu kan? Oh ya, terus panggilannya apa nanti? Saya ingat reka-reka, akhirnya oh ini aja, saya singkat sendiri, dia namanya Stipada. Stipada. Iya. Kok bisa mikir jauh atau dari 17 Agustus ke Sumpah Pemuda? Iya. Itu ada story tersendiri atau gimana sih? Karena pada waktu itu saya ingat betul kita waktu habis pulang dari seminar. Saya kalau dulu waktu masih kecil tuh kemana bapak pergi itu selalu diajak. Seminar dan lain-lain. Akhirnya pas kita di Hotel Lampung di Marco Polo, bapak tuh cerita kita pengen bikin sekolah gitu ya khusus di bidang ilmu hukum. Ilmu hukum. Terus bapak tercetus namanya 17 Agustus. Saya waktu itu ingat di TVRI mau menjelang Hari Sumpah Pemuda. Oh, mendekati Sumpah Pemuda. Akhirnya saya bilang, kenapa Pak nggak ini aja bikin Sumpah Pemuda gitu kan? Oh iya, nah terus akhirnya saya usul karena waktu itu saya ingat di TVRI zaman itu kan ada tayangan yang pakai tangan kan. Oh, nah, itulah inspirasinya mengapa lambang Stipada itu tangan. Oh. Karena melambangkan semangat dan juga Pancasila. Pancasila itu kan 5 sila yang kemudian tergenggam erat, jadi unity, bersatu gitu. Itu awalnya. Nah kemudian sebenarnya saya kerjaan hidupnya saya 2 kali PNS. Tapi mengundurkan diri. Sebentar Pak. Iya. PNS teman-teman mengundurkan diri. Jadi teman-teman harus mikir ya. Saya kadang-kadang bingung. Banyak sekali yang pengen PNS. Sebenarnya nggak salah sih jadi PNS. Iya. Gua pengen tahu nih. PNS 2 kali. 2 kali. Mengundurkan diri. Iya. Diceritain Pak. Jadi saya 2001 sampai 2007 saya PNS di Kejaksaan. Oke. Nah, terus mengundurkan diri, terus juga jadi cebur lagi di PNS lagi, masuk di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Bukan Pak, ini saya pikir Bapak masuk PNS ke Kejaksaan. Orang susah loh masuk situ. Terus tiba-tiba Bapak keluar masuk lagi ke PNS. Nah ini cerita gini, saya masuk PNS yang kedua ini kecebur. Keceburnya gini, sebetulnya saya tuh nemenin istri saya untuk tes BPN. Oke. Nah karena waktu itu istri saya sendiri, saya iseng-iseng lah. Tahu-taunya saya yang lulus, istri saya nggak lulus. Menarik. Tapi pada saat bersamaan saya juga lulus advokat. Wah, jadi PNS lulus, advokat juga lulus. Terus jadi galau deh. Galau. Okay. Jadi pertentangan. Almarhum bapak nyuruh saya jadi advokat. Oke. Sedangkan keluarga mayoritas udahlah PNS lagi gitu kan. Okay. Akhirnya saya jalanin lah PNS 2008 sampai dengan 2016 terakhir. Berarti 8 tahun kurang lebih. Iya, nah pas almarhum meninggal 2011, nah saya prediksi itulah pada masa yang sulit waktu itu. Oke. Stipada mengalami masa sulit karena Stipada itu sosok almarhum yang mengenal. Jadi kita waktu itu akhirnya saya berusaha menata ya, misalnya itu memajukan Stipada, memotivasi kawan-kawan agar kita jangan sampai kendor gitu kan. Nah akhirnya saya ikut kuliah doktor ya di Borobudur Jakarta. Tapi itu posisi udah jadi advokat. Oh, PNS ya. PNS. Advokat yang nggak dipilih berarti. Advokat tetap kita punya kantor hukum. Berarti dua-duanya jalan gitu. PNS plus advokat. Iya. Terus sama dosen juga. Dosen Tiga juga. berarti profesi. Iya. Berarti tulang lupa. Terus Pak, terus. Nah, jadi setelah itu saya 2003 setelah bapak meninggal 2011, terus saya sama ibu dan juga sama yang lain-lain ya, kita terus bersemangat untuk meneruskan amanah Stipada ini ya. Terus 2013 saya masuk kuliah doktor dan alhamdulillah saya tamat hanya 2 tahun, kurang lebih 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan tamat gelarnya doktor. Gelar doktor, predikat cum laude. Kalau IPK gua berapa ya? Gua lupa. Oke Pak, terus? Nah, akhirnya setelah tamat tahun 2016 ya, akhirnya saya mengundurkan diri dari PNS dan fokus sekarang menjadi Stipada dan juga entrepreneur bisnis lainnya. Oke. Berarti teman-teman 2 kali masuk PNS. Jadi teman-teman yang ngantri PNS ini Bapak justru mundurkan diri. Enakan mana Pak? Jadi advokat, PNS, entrepreneur Pak? Entrepreneur. Entrepreneur. Semangat berarti sama kita Pak.
Itu para mungkin yang lagi ngerekam pengen jadi entrepreneur juga. Malah saya di PNS itu sudah menjabat sebagai kasubsi perkara. Udah tinggi dong Pak. Sudah, saya sebagai legal jadi kalau BPN digugat tuh saya maju gitu. Sudah jadi kasubsi kan. Bahkan waktu itu saya tuh tidak diizinkan untuk mengundurkan diri. Bahkan dijanjikan kalau memang mau bertahan dapat jabatan inilah katanya. Saya sampai dipanggil ke pusat. Tapi saya bilang saya pegang amanah almarhum Bapak meneruskan sekolah ini dan juga usaha-usaha yang lain, saya bilang gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri dengan hormat 2016, 2017 keluar sekarang mengundurkan dirinya. Gue penasaran Pak, ini saya penasaran. Dari seorang PNS sebut ke entrepreneur, kan peralihannya lumayan ya. Mungkin apa ya, pelajaran dan lain sebagainya beda. Ini entrepreneur kan ngidupin orang banyak Pak ya. Iya. Apa mimpin perusahaan banyak, ngidupin orang. Sedangkan kalau PNS kan mungkin ya stay-nya sama tugas pokoknya dia gitu. Awal-awal Pak ketika langsung ke Stipada mimpin banyak orang, itu gimana sih? Jadi sebetulnya jiwa entrepreneur saya itu sudah dari SMP. Wih. Saya SMP dulu sudah kerja bikin ngerakit komputer dan lain-lain. Dulu pernah juga teknisi dong Pak. Teknisi iya. Saya memang hobi IT kan, teknologi. Makanya saya sekarang tuh mendirikan perusahaan di bidang IT. Teknologi. Kebetulan itu ada teman-teman saya dulu gitu. Jadi kita diri perusahaan, itulah PT Divio Persada Sejahtera, dan sekarang kita punya unit usaha Freebling dan juga punya usaha-usaha lain nanti. Sekarang itu seperti data storage, data cloud, cloud service juga main dong. Iya, service juga, dan juga pembuatan software juga. Software juga? Iya. Sama. Kebetulan saya juga programmer Pak. Promosi sedikit. Kita ngomongin ini Pak. Ini kebetulan bapaknya teknologi. Kita kesampingin sedikit Stipada, kita ngomongin teknologi sedikit Pak. Saya dapat data nih Pak dari venture capitalnya di Indonesia yang menginvest beberapa startup, Tokopedia, Traveloka dan lain sebagainya. Yang mengejutkan adalah Sumatera Selatan itu peringkat ke-18 Pak dari 34 provinsi. Itu artinya daya saing digital Indonesia kita kecil atau lemah gitu. Kalau Bapak mensiasati data tersebut, itu kira-kira sesuai gak sih Pak dengan keadaannya? Bapak kan perusahaan teknologi itu dengan peringkat 18 dan dengan perusahaan yang Bapak dirikan teknologi, emang benar gak sih Sumatera Selatan daya saingnya kita belum bisa mampu dengan pihak-pihak luar untuk yang teknologi? Saya pikir memang karena kendala itu di edukasi sih sebetulnya. Oke, kenapa Pak? Mengedukasi masyarakat dulu kan. Jadi kita memang kalau saya lihat, saya pun mengalami kan gitu kan, betapa sulitnya memang infrastruktur kan. Makanya saya mendirikan Freebling itu karena saya melihat masih beberapa daerah di Sumatera Selatan ini belum terjangkau oleh internet. Padahal itu seperti nafas saya katakan ya. Kebutuhan kan, karena sekarang ini dunia sudah berubah, dunia digital dan lain-lain, dan kita membutuhkan informasi dengan cepat. Makanya kalau kita sekarang tidak berevolusi, kita akan ketinggalan. Nah, itulah mengapa saya terinspirasi mendirikan Freebling ini untuk menjangkau kebutuhan internet daripada masyarakat ini gitu, supaya merata semua dapat. Berarti kalau kita lihat memang data itu kenyataan keadaannya gitu Pak ya? Iya, pertama berarti infrastruktur di daerah mungkin nggak menunjang lah. Nggak menunjang, betul. Oke, makanya itu yang latar belakang Bapak bangun perusahaan teknologi untuk mengakomodir itu semua. Iya, sedangkan kalau saya lihat minatnya cukup tinggi. Minat kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang anak-anak milenial zaman sekarang memang kebutuhan untuk mendapatkan produk cukup tinggi, cuman persoalannya ada di tingkat infrastruktur. Nah, makanya saya bersama teman-teman mendirikan Freebling ini itu untuk menyiapkan infrastruktur itu, jaringan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan lah dari peringkat 18 kita naik sedikit. Bekat beliau bangun infrastruktur untuk internet masuk ke daerah-daerah seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin talentnya Pak ya, talent digital. Itu kan Bapak juga ngomongin ke perusahaan digital teknologi. Di Sumatera Selatan, Bapak lihatnya kacamatanya seorang Pak Dr. Firman melihat talent digital di Sumsel itu gimana sih? Oh, saya kebetulan kan deket juga dengan owner Palkomtek dan juga beberapa
teman-teman dari kalangan komunitas digital, saya kira talent kami luar biasa loh. Oh, oke. Bahkan saya beberapa kali membuat video profile itu dari orang karya anak-anak kita, anak-anak Sumatera Selatan. Nah, cuma memang persoalannya kita ini masih apa ya, belum terstruktur gitu, jadi masih terpecah-pecah gitu. Oh. Jadi kalau misalnya ini kemudian kita bisa persatukan, kita himpun ya, ini bisa menjadi suatu gebrakan ke depannya. Berarti ekosistemnya belum terbentuk lah gitu Pak? Belum terbentuk secara sempurna, jadi masih militan saya katakan. Single fighter? Single fighter, iya. Masing-masing sekat gitu? Iya, masing-masing punya dunia masing-masing gitu. Padahal udah era kolaborasi Pak ya, bukan eranya lagi kompetisi ya? Itulah, jadi sekarang tuh harusnya elaborasi, jadi berkolaborasi semua gitu kan. Jadi kita semua tuh ya, semua media ya, pendidikan, kemudian harus berkolaborasi gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, makanya terus terang membedakan Stipada kita sangat membuka akses kepada siapapun. Kemarin ada dari investor pemula, ya kita suruh mereka masuk untuk memberikan namanya pencerahan edukasi tentang investasi. Orang berpikir loh, ini sekolah hukum kok bicara tentang investasi? Saya bilang kita kalau zaman sekarang masih terkotak-kotak. Jadi kalau ngomong hukum aja, kita nggak akan maju. Padahal hukum udah online, hukum online. Nah itu dia, kan hukumnya udah online gitu kan. Makanya orang heran pada waktu saya mendirikan Freeblink, banyak yang bertanya pada saya, kenapa kok ke teknologi? Saya bilang, iya, jauh sih dari advokat, PNS, hukum ke teknologi gitu. Iya. Kenapa sih? Karena di situ yang satu saya merasa tertantang, kedua saya memang basicnya dari SMP itu memang sudah bekerja di bidang oprek teknologi, jadi bergaul dengan teman-teman IT dan lain-lain. Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Dan saya melihat di Sumatera Selatan ini masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh internet. Seperti di beberapa daerah kecamatan Banyuasin, di Palembang ini pun masih banyak yang belum tercover. Memang sebenarnya perusahaannya sudah banyak, seperti mohon maaf ya, ini kita menyebutkan Telkom, Republik, tapi ternyata ada beberapa daerah yang belum masuk. Jadi saya survei ke sana, nah ini saya bilang ini ada peluang gitu. Nah, mereka membutuhkan informasi, tetapi bagaimana mau ini kalau misalnya ternyata nggak ada sinyalnya kan, gitu kan? Sebenarnya itu mau secanggih apa teknologi, internet dicabut mati Mas. Oke, berarti alasannya, alasannya berarti untuk memajukan ya minimal Sumatera Selatan dan teknologi lah, ya pemerataan dengan teknologi. Betul. Kita balik lagi ke Stipada Pak. Ya. Tadi kata Bapak kolaborasi. Ini saya sekali teman-teman. Memang waktu saya datang ke sini, welcome banget beliau. Saya pikir mungkin saya takut nanti dikasih undang-undang, pasal-pasal, masuk boleh atau enggak ya. Tapi ternyata Pak Firman welcome banget. Memang Stipada open kolaborasi banget teman-teman yang pengen mungkin nanya-nanya sama Pak Firman tuh boleh sebenarnya. Nah, kita ngomongin hukum nih Pak. Ya. Nah, gimana sih Pak hukum di Indonesia saat ini menurut pandangan Dr. Firman gitu? Ya. Hukum di Indonesia saat ini masih belum menjadi satu panglima. Ya. Belum panglima. Ini harus digaris bawahi nih. Ya, karena masih banyak kasus-kasus korupsi dan juga masih banyak persoalan-persoalan hukum yang sampai sekarang itu belum terselesaikan. Dan saya melihat beberapa kasus masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Oke, berarti yang lemah mungkin masih ditindas gitu lah, tanda kutip gitu ya. Karena kebetulan saya kan punya kantor hukum juga, kantor hukum polis abdi hukum. Kita juga menangani beberapa kasus orang-orang nggak mampu juga, gitu kan. Jadi itu saya melihat persoalan hukumnya banyak gitu, persoalan tanah, persoalan keluarga dan lain-lain. Nah, yang ini yang harus mendapatkan suatu perhatian ya dari pemerintah, bagaimana kita supaya persoalan hukum ini betul-betul dipatuhi. Nah, apalagi sekarang kita lihat kesadaran hukum, kepatuhan hukum di dalam masyarakat ini kurang. Contoh aja sekarang, masalah corona ini. Masih banyak orang-orang yang tidak patuh terhadap himbauan pemerintah, bandel gitu kan. Padahal kalau misalnya kita mentaati bahwa perintah pemerintah adalah undang-undang hukum,
maka tidak ada lagi orang yang melakukan dan melaksanakan itu dengan secara kesadaran, secara kepatuhan. Nah itulah. Jadi persoalannya memang kalau saya katakan tuh ada di budaya masyarakat juga. Habitnya masyarakat Habitnya masyarakat yang sampai sekarang masih hobi buang sampah, masih yang hobi terobos lampu lalu lintas dan lain-lain kan. Dan juga sekarang ini banyak yang menimbun masker gitu kan. Iya, itu luar biasa. Hand sanitizer. Nah, ini yang persoalan yang saya mengatakan bahwa budaya hukum di kesadaran masyarakat ini rendah gitu. Makanya disinilah perlunya satu edukasi kepada masyarakat agar patuh terhadap hukum dan juga pemerintah. Berarti di Stipada diajarkan ditanamkan itu juga Pak? Iya. Makanya kita punya tagline, tagline kita New Spirit for the Justice. Wah, jadi itu artinya semangat baru untuk keadilan. Oh. Jadi kita mendidik generasi muda ya agar patuh dan cinta hukum. Oke. Jadi kita mengharapkan mereka ini menjadi insan-insan semangat baru untuk pembaruan hukum dan keadilan di Indonesia. Makanya itu tagline-nya New Spirit for the Justice. Oke, berarti semangat baru demi keadilan. Seperti itu. Berarti anak-anaknya dididik untuk ya bagaimana menciptakan keadilan yang seadil-adilnya seperti itu. Nah, tadi kan Bapak bicara soal budaya orang kita lah. Ya, mungkin kok kayak corona ini kita lihat ya bandel ya. Kan kita bilang bandel, padahal di luar sana tenaga medis luar biasa untuk menjaga kita, melindungi gitu ya dengan kejadian yang saat ini. Fenomena ini terganggu nggak sih Pak ke bisnis? Jelas. Memang. Nah, saya itu sebetulnya ada satu pemikiran bahwa memang persoalan corona ini persoalan yang perlu kita tangkal secara bersama. Oke. Gitu ya. Tetapi saya berpikir kenapa pemerintah himbau itu tidak didengar. Nah, itu kenapa Pak? Aku juga penasaran dari kemarin-kemarin. Ini kasusnya tuh kayak roket Pak. Terus bahkan terakhir ada dokter yang meninggal gitu ya. Sedih banget tuh melihat anaknya masih kecil, dia cuma lihat di depan nggak boleh masuk. Gue pikir gue jadi masyarakat. Kadang gue lewat jalan gitu Pak, lihat anak-anak ngumpul, gue pengen babit gitu ya. Apa kan bahasa Indonesia lempar gitu ya, atau babit percon gitu ya. Kok masih bandel sih gitu? Nah, apa sih masalah? Kalau saya soal itu dari persoalan hukumnya, dari segi preventif pencegahannya kita kurang. Oke. Masih kurang. Dan juga sebenarnya pemerintah sudah bekerja, ya, tetapi kalau tanpa dukungan dari masyarakat percuma juga gitu. Nah, tapi juga pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah penanganan. Contohnya Pak, misalnya dengan APD alih pengaman diri itu harus dilengkapi. Iya, itu betul. Sedih banget dong, banyak juga yang di rumah sakit ngomongnya, kita APD bahkan uang pribadi untuk beli loh dan susah gitu. Benar. Jadi kasihan tenaga medis kita itu seperti mohon maaf jadi korban gitu. Iya betul. Mereka di garda terdepan peperangan virus ini, tapi mereka tidak dilengkapi persenjataan yang lengkap. Bagaimana mau bagaimana mau menang kita bertempur? Betul. Gitu kan? Wabahnya gimana mau tuntas gitu ya? Iya, wabahnya gimana mau tuntas seperti itu. Nah makanya saya mengharapkan kepada pemerintah ya di sini agar memperhatikan tenaga medis dan juga kebutuhannya ya diperhatikan, dan bila perlu diberikan satu penghargaan kepada mereka yang sudah berkorban. Misalnya anak-anak yang meninggal tadi diberikan beasiswa sampai dia nanti misalnya, karena kan ayahnya sampai meninggal loh. Tulang punggung ya keluarga. Saya kalau sebagai pemerintah coba jamin kehidupan anak ini sampai dia kuliah gitu. Ya karena apa? Bapak itu berkorban demi orang banyak loh gitu. Nah di sini saya lihat kok nggak ada gitu, kayak terkesan bahwa mohon maaf masih sia-sia saja gitu kan, sedih gitu kan. Tugas lo lah gitu kayaknya gitu ya. Padahal harusnya kita menghargai siapa sekarang mau berdekatan dengan orang yang terpapar virus corona. Betul. Tapi mereka mengabaikan keluarganya, sampai saya sedih kan lihat yang anaknya cuma meninggal. Iya betul. Aduh, saya lihat, saya sebagai orang tua, sebagai hancur juga hati saya lihat. Iya betul. Nah makanya pemerintah harusnya bisa menghargai, jamin anak itu, kasih beasiswa anak-anak yang ditinggalkan itu. Iya, diberikan beasiswa sampai dia tamat kuliah, bila perlu sampai di kedokteran juga. Itu. Mudah-mudahan Pak, abis ini video ditonton oleh pemerintah, ya mungkin
tadi solusinya adalah mungkin ya diberi beasiswa gitu ya. Iya. Minimal kehidupan keluarganya itu ya dilayakan lah ya, Pak, Iya, istilah. ditanggung lah. Mulai dari kehidupan kebutuhan sampai anaknya juga kuliah, mungkin Dikasih ikut dokter beasiswa. juga dikasih beasiswa seperti itu. Memang luar biasa sih kita lihat virus ini, dampaknya luar biasa besar. Iya. Baik itu dari ekonomi, sosial dan lainnya seperti itu, Pak. Ya, ini gimana ya? Saya mau ngomongnya juga speechless. Saya mau bahasnya juga takutnya membesar-besarkan virus ini seperti itu. Tapi menurut Pak Firman, kita lihat apakah memang kalau secara hukum nih Pak, apakah bisa nih dibuat hukum khusus untuk keadaan yang saat ini ya Pak? Yang untuk memayungi mungkin orang-orang gini Pak. Gua dapat statement gini. Lo yang para penguasa, bukan penguasa sih, para lo yang buat pekerja kantoran, lo enak. Lo duduk-duduk, lo libur di rumah, WFH yang lagi keren, lo dapat gaji cuy. Gua tukang bakso ngentong-ngentong gitu ya. Tukang jualan es, gua harus ngidupin keluarga gua. Kalau gua WFH, siapa yang ngidupin keluarga gua? Betul. Nah, itu kalau kita lihat kayak gitu, ada nggak sih Pak payung hukum atau apa sih yang bisa dibuat? Jadi sebenarnya saya punya konsep. Oke. Saya punya konsep terpikir bagaimana kalau misalnya melakukan lockdown parsial. Lockdown parsial. Nah, Ya, gimana jadi itu? gini, kan selama ini kan lockdown itu orang taunya negara, Betul. jadi Indonesia di lockdown Iya. seluruh sehingga perekonomian terganggu dan lain-lain. Nah, saya punya konsep ada lockdown parsial. Saya berpikir ini ya, Iya. saya berpikir misalnya begini, kita punya data peta sebaran Oke. pasien coronavirus. Oke. Nah, peta sebaran itu kan sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat kecamatan. Ya. Nah, dari data peta sebaran itu bisa kita gunakan untuk mengisolasi ya, daerah yang terpapar. Oke. Nah, jadi misalnya satu kelurahan ini ada 3 atau 4 yang terpapar. Nah, mereka diisolasi di rumah masing-masing. Oke. Ya. Mengapa di rumah masing-masing? Karena kalau di rumah sakit ya tidak tertampung lagi. Betul. Nah, jadi tetap di rumah. Nah, dalam satu kelurahan itu kemudian nanti pemerintah melakukan langkah-langkah penanganan. Jadi dari suplai makanan mereka suplai di situ kan, dan juga mereka melakukan pembersihan disinfektan, lakukan selama 14 hari. Nah, orang itu diisolasi. Nah, bagi yang misalnya tulang punggung keluarga yang memang harus seperti mohon maaf di ojek nggak bisa dia karena kalau kayak kita pegawai negeri atau apa ya kita mah senang-senang aja kan digaji. Tapi kalau mereka tulang punggung, nah mereka diberikan subsidi dari pemerintah. Jadi di hanya lockdown parsial itu hanya melockdown daerah-daerah yang terpapar Yang persebarannya terjadi di situ. karena kan saya lihat sudah ada peta sebarannya. Kenapa tidak mengacu kepada peta sebaran itu? Nah, untuk daerah yang bebas dan lain-lain itu Berjalan seperti biasa. iya berjalan seperti biasa, perekonomian tetap berjalan seperti itu. Jadi tidak di lockdown misalnya satu Jakarta. Karena begini, Jakarta itu kan luas. Betul. Misal contoh, kalau misalnya di lockdown seluruh habis, perekonomian tumbang semua. Iya. Tapi kan kita coba lihat sekarang, yang terpapar itu kan hanya beberapa daerah saja. Betul. Nah, daerah-daerah terpapar itu yang harus dikonsentrasikan kekuatannya. Jadi dan juga misalnya masyarakatnya tuh disubsidi. Jadi makan di tiap rumah itu dikasih tunjangan lagi, beras, tunjangan. sembako gitu. Jadi mereka tidak berpikir untuk keluar. Tapi kalau kita hanya mohon maaf hanya himbauan stay di rumah. Tapi kalau misalnya pekerjaan tulang punggungnya ojek, nggak mungkin dia stay di rumah nggak dapat uang kan gitu kan? Betul. Tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Makanya bukan saya nggak setuju, saya setuju dengan himbauan stay di rumah. Tetapi kalau misalnya stay di rumah ini misalnya satu daerah itu aman-aman saja, orang itu lah ini bagaimana mereka hidup? Betul. Ujung-ujungnya bukan mati karena corona, mati karena kelaparan gitu kan? Nah itu persoalan kan gitu kan? Kelaparan buntu Begitu di scan buntu. Persoalannya kan. Nah jadi saya berpikir kenapa tidak di lockdown parsial? Jadi misalnya dari peta sebaran itu misalnya Jakarta mana tertinggi, kelurahan mana, kecamatan mana, gitu kan? Nah, ini yang kemudian diisolasi satu kelurahan dan disubsidi pemerintah. Jadi masyarakat kamu di rumah tidak boleh keluar, tetapi tenang saja, makanan dan lain-lain dan kita disubsidi sama pemerintah dan pemerintah langsung mendisinfektan. Nah, nanti setelah 14 hari tim turun lagi cek masih nggak
radiasi corona dan lain-lain kalau macam itu sudah dibuka isolasinya. Jadi tidak diisolasi satu kota. Itu kan sama saja kalau seperti itu kita mau ya kayak di Palembang kan masih positifnya masih 0 gitu ya. Iya. Negatif terus nggak terlalu apa ya genting-genting aman lah gitu. Iya. Bukan kita meremehkan virus ini ya, tapi Iya. sebenarnya bisa jadi kan kota ini sebenarnya aman-aman Iya. dan perekonomian sebenarnya masih bisa jalan, tapi karena himbauannya secara umum, jadi kita takut gitu ya. Iya. Nah makanya kan harusnya kita tidak boleh panik. Ya, pemerintah tidak boleh menciptakan turut kepanikan juga, gitu kan? Justru pemerintah harus menciptakan ketenangan kepada masyarakat, gitu kan? Nah, sehingga kita harus memiliki solusi bagaimana perekonomian tetap berjalan. Iya. Karena kalau perekonomian tidak berjalan, nah sekarang lihat aja dolar aja sudah naik kan? Betul, Pak. Sudah 16.800 Iya, kan? hampir 17.000 Hampir lah, 17.000 karena perekonomian kita mati. Kenapa? Yang dihajar satu negara langsung, tidak harus lockdown satu kota, tapi lockdown parsial saja. Lockdown parsial itu konsepnya, misalnya satu kelurahan yang paling banyak, satu kelurahan itu yang di lockdown, diisolasi gitu. Tapi tidak hanya dikurung saja, Dikasih subsidi. daripada Kesehatannya sekarang juga. membangun rumah sakit, mendingan mereka disubsidi, mereka diisolasi di rumah-rumah, ya. Kemudian mereka dipenuhi kebutuhan hidupnya, berasnya dan lain-lain. Bungkung ini istilahnya belum terlalu banyak tersebar Pak ya. Iya. Masih 500-an kasus gitu ya. Iya, karena begini, kalau misalnya sekarang satu kota kita lockdown, tidak optimal juga pencegahannya, percuma saja merembet-rembet kemana-mana. Gitu, tapi harus ada satu yang diisolasi daerah itu. Oke, great idea. Saya juga, wah bener juga ya. Sebenarnya bisa dibuat, kata Pak Dr. Firman tadi, dibuat lockdown parsial. Jadi mungkin ya dari peta sebaran itu kan banyak ya Pak ya, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke detail-detailnya. Iya, Kenapa nggak dibuat lockdownnya cuma di kecamatan atau kelurahan itu aja? Betul. Sehingga ya mungkin anggaran-anggaran itu dialokasikan kepada kota atau kecamatan itu. Tepat. Sehingga di luar dari situ perekonomian masih tetap bisa jalan dengan mungkin dengan ya apa ya himbauan-himbauan kecil lah, jaga jarak dan lain sebagainya masih, tapi masih perekonomian bisa jalan seperti semula gitu. Karena gini Pak, sedih banget loh. Terakhir gua dapet kiriman itu, ini masalahnya tuh bukan hanya untuk pembisnis, ini sampai ke UMKM loh. Benar. UMKM kecil-kecil tuh yang kayak di kampus-kampus kan banyak kantin tuh Pak. Iya. Itu kan UMKM semua tuh. Mereka Betul. jualan roti, jual itu tiba-tiba stop gitu kan, mati. Jadi UMKM juga pada ikut Pak tergerus tentang corona ini. Nah mungkin ya tadi ide dari Pak Dr. Firman mungkin bisa mungkin ada yang nonton dari pemerintah atau apa, mungkin bisa dijadikan salah satu solusi ya Pak dengan keadaan sekarang. Nah nggak terasa udah lumayan panjang kita ngobrol Pak. Kurasa udah 3 topik kali ya, mulai dari hukum, teknologi, bahkan latar belakang beliau mendirikan Stipada ya. Saya rangkum sedikit Pak ya. Jadi beliau dari situ udah kaplik apa ya, hardware luar biasa, ngikutin ayahanda kemana-mana, ngikutin seminar, dan memang jiwanya udah jiwa entrepreneur teman-teman. 2 kali keluar dari PNS sampai akhirnya jadi entrepreneur dan punya sekolah tinggi yang luar biasa seperti ini. Terakhir Pak, ini mungkin ada pesan dan kesan ini karena yang nonton milenial, untuk anak-anak milenial yang nonton maupun yang dengar podcastnya kita, ada pesan dan kesan kan untuk mereka? Silakan. Ya, jadi buat para anak muda yang sebagai tumpuan dan juga harapan masa depan bangsa, mulailah dari sekarang berkreatif ya, berkreasi. Jadi jangan bergantung cita-cita hanya menjadi seorang PNS, karena kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan ya, asalkan kita fokus ya, dan juga tetap mengikuti perkembangan teknologi, pengetahuan harus diupgrade. Untuk itu saya berharap kepada seluruh anak-anak muda di Indonesia agar menjadi sosok pemuda yang inovatif, kreatif, semangat agar Indonesia jadi hebat. Wah, itu pesan Pak. Ya. Ada quotes nggak sedikit buat anak muda? Quotes mungkin ya apa ya, semangat lah demi misalnya cita-cita gitu atau apa, quotes pribadi dari Pak Firman. Quotes pribadinya tetap semangat, just do it. Wah, tetap semangat, just do it. Terima kasih banget Pak Firman, udah boleh kami datang, boleh ngobrol-ngobrol. Nah teman-teman harus nonton di channelnya Palpers Official. Teman-teman tahu nggak informasi terbaru adalah Palembang Express
itu sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi teman-teman harus bangga dong bahwa di Sumatera Selatan ada media ternama Palembang Express sudah terverifikasi oleh Dewan Pers membuat program podcast ini. Ya, kita kolaborasi lah, namanya My Office juga kolaborasi dengan Palpres. Nah, tadi ada quotes dari Pak Firman, udah semuanya kita udah ngobrol panjang. Teman-teman harus dengar di Spotify Ceritanya Anak Palembang atau di YouTube channelnya kita Palpres Official, di subscribe. Terus jangan lupa notifikasinya dihidupin, terus komen kalau mau nanya-nanya boleh. Terakhir Pak, ada Instagram, mungkin teman-teman yang pengen nanya nanti DM ke Pak Firman. Instagramnya apa? Instagram saya Firman FB78. Firman FB78. Dan juga di Facebook juga ada Firman Freddy Busro. Oke, kalau Stipada Pak? Ada Stipada Official. Oh. Kalau Twitter kita Stipada. Oke, teman-teman silakan di follow, di DM kalau pengen abis nonton ini gue terinspirasi sama Pak Firman, gue pengen tahu sih itu gimana cara entrepreneur ya, boleh Pak ya? Boleh, silakan. Terbuka banget. Gua abis ini mau dimentorin lah. Nah, tuh bisa bawa Mercy, cuy. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Palpres di Palpres dan juga My Office Coworking Space Palembang di My Office PLG. Sampai jumpa di episode selanjutnya karena kita akan ada narasumber lainnya. Sampai jumpa, selamat siang, bye bye. Oke.